Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931 04 11 57 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi taksonomi. Arti dan letak taksonomi dalam pendidikan. Sejak lahirnya kurikulum PPSP, proyek perintis sekolah pengguna, yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum tahun 19 telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran harus dirumuskan sebagai proses belajar mengajar berlangsung tersebut harus diberitahukan kepada para siswa. Jadi tujuan tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana yang tidak. Kesadaran seperti ini diharapkan dapat mendarah daging, seperti halnya jika orang mau pergi ke suatu tempat sudah mempunyai bayangan letak tempat tersebut sehingga dengan mudah menentukan jalan menuju yang harus dilalui. Apabila setiap guru memahami kegunaan tujuan ini, maka mereka dapat mengusahakan kegiatan mengajar secara efektif. Kepentingan hubungan antara kegiatan belajar mengajar dengan tujuan. Oleh seorang ahli bernama Scriven 1967 dikemukakan bahan harus ada hubungan erat antara 1. Tujuan kurikulum dengan bahan pembelajaran. 2. Bahan pelajaran dengan alat-alat evaluasi. 3. Tujuan kurikulum dengan alat-alat evaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud adalah tujuan yang dapat diukur. Ebel 1967 berpendapat bahwa jika hasil pendidikan harus sesuatu yang penting tetapi tidak dapat diukur, maka tujuan itu harus diubah. Jika tujuan telah dirumuskan secara operasional, maka hasilnya akan dapat diukur. Suatu tanda bahwa seseorang telah mencapai tujuannya akan terlihat pada perubahan tingkah lakunya. Tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Pertama, tujuan umum pendidikan. Tujuan ini menentukan perlu dan tindaknya sesuatu program diadakan. Di dalam praktek sehari-hari di sekolah, tujuan ini dikenal sebagai TU, tujuan instruksional umum. Kedua, tujuan yang didasarkan atas tingkah laku. Dalam periode 2020 tahun terakhir ini, banyak usaha telah dilakukan untuk mencari metode yang dapat digunakan untuk menganalisis atau mengklasifikasikan sebuah pandangan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan sehari-hari. Yang dimaksud adalah berhasilnya pendidikan dalam bentuk tingkah laku. Ini yang dimaksud dengan taksonomi. Ada 3 macam tingkah laku yang dikenal umum, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan dalam hal ini penulis gunakan istilah keterampilan. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, ketiga tujuan ini harus ada, tetapi prakteknya memang sulit karena dalam beberapa hal penafsirannya lalu menjadi subjektif. Kesulitan lain adalah bahwa sulit untuk menjabarkan tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih terperinci. Beberapa ahli telah mencoba memberikan cara bagaimana menyebut ketiga tingkatan tujuan ini, yang akhirnya oleh Viviane de Lancer disimpulkan bahwa ada 3 tingkat tujuan termasuk taksonomi, yaitu
A. Tujuan akhir atau tujuan umum pendidikan. B. Taksonomi. C. Tujuan yang operasional. Taksonomi Bloom dan Krathwohl telah memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang yang melahirkan taksonomi lain. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh dua orang ini ada 4 buah, yaitu A. Prinsip metodologis. Perbedaan-perbedaan yang besar telah merefleksi kepada cara-cara guru dalam mengajar. B. Prinsip psikologis taksonomi. Hendaknya konsisten dengan fenomena kejiwaan yang ada sekarang. C. Prinsip logis taksonomi. Hendaknya dikembangkan secara logis dan konsisten. D. Prinsip tujuan. Tingkatan-tingkatan tujuan tidak selaras dengan tingkatan-tingkatan nilai-nilai. Tiap-tiap jenis tujuan pendidikan hendaknya menggambarkan corak yang netral. Atas dasar prinsip ini, maka taksonomi disusun menjadi suatu tingkatan yang menunjukkan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, mengingat fakta lebih mudah daripada menarik kesimpulan, atau menghafal lebih mudah daripada memberikan pertimbangan. Tingkatan kesulitan ini juga merefleksi kepada kesulitan dalam proses belajar dan mengajar. Sudah banyak diketahui bahwa mula-mula taksonomi Bloom terdiri dari 2 bagian, yaitu kognitif domain dan afektif domain. Pencipta dari kedua taksonomi ini merasa tidak tertarik pada psikomotor domain karena mereka melihat hanya ada sedikit kegunaan di sekolah menengah atau universitas. Bloom 1956 akhirnya Simpson melengkapi 2 domain yang ada dengan psikomotor domain 1966. Namun sebenarnya pemisahan antara ketiga domain ini merupakan pemisahan yang dibuat-buat karena manusia merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat dipecahkan, sehingga tindakannya juga merupakan suatu kebulatan. Secara garis besar, Bloom bersama kawan-kawan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada 3 tingkatan. 1. Kategori tingkah laku yang masih verbal. 2. Perluasan kategori menjadi sederetan tujuan. 3. Tingkah laku konkret yang terdiri dari tugas-tugas atau teks dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai ujian dan butir-butir soal. Ada tiga ranah atau domain besar yang terletak pada tingkatan kedua yang selanjutnya disebut taksonomi, yaitu 1. Ranah kognitif, 2. Ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. 1. Mengenal atau recognition. Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih 1 dari 2 atau lebih jawaban. Contoh, hasil bumi yang terkenal dari daerah Temanggung adalah A. Padi, B. Tebu, dan C. Tembakau. Mengungkap atau mengingat kembali atau recall berbeda dengan mengenal, maka dalam mengingat kembali, siswa diminta untuk mengingat kembali 1 atau lebih fakta-fakta yang sederhana. Contoh, tempat keluarnya air dari dalam tanah disebut mengenal dan mengungkap kembali. Pada umumnya dikatakan menjadi satu jenis, yakni ingatan. Kategori ini merupakan kategori yang paling rendah tingkatannya karena tidak terlalu banyak meminta energi. 2. Pemahaman. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana di antara fakta-fakta konsep. Contoh, di antara gambar-gambar di bawah ini yang dapat disebut sebagai segitiga siku-siku adalah A. Gambar segitiga siku-siku, B. SDA, C. SDA. Untuk dapat menentukan gambar mana yang dapat dinamakan segitiga siku-siku, maka ia harus menghubungkan konsep seperti
seperti dan konsep siku-siku. 3. Penerapan atau aplikasi. Untuk penerapan atau aplikasi ini, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksikan atau memilih suatu abstraksi tertentu atau konsep hukum, dalil, aturan, gagasan, cara secara tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan menerapkan secara benar. Contoh, untuk menyelesaikan hitungan, maka paling tepat kita gunakan 51 kali 40N. A. Hukum asosiatif. B. Hukum kumulatif. C. Hukum distributif. 4. Analisis. Dalam tugas analisis ini, siswa diminta untuk menganalisis suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. Contoh, siswa disuruh menerangkan apa sebab pada waktu mendung dan ada angin kencang tidak segera turun hujan. B. 5. Sintesis. Apabila penyusun soal tes bermaksud meminta siswa melakukan sintesis, maka pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk menggabungkan atau menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dengan soal sintesis ini, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. Contoh, dengan mengetahui situasi daerah dan milik dalam hal kekayaan bahan mentah serta semangat penduduk di suatu daerah yang kini dapat berkembang pusat menjadi kota pelabuhan yang besar, maka kota-kota kecil di tepi pantai mana yang mempunyai potensi untuk menjadi sebuah kota pelabuhan yang besar. B. Ranah afektif pandangan atau pendapat atau opinion. Apabila guru mau mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan siswa, maka pertanyaan yang disusun menghendaki respon yang melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi siswa terhadap hal-hal yang relatif sederhana tetapi bukan fakta. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan yang diambil oleh Bapak Lurah dalam situasi di atas? Bagaimana seandainya yang menjadi lurah itu Anda? Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.